screen. Oke. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudahkah? Sudah, Pak. Oke, kita mulai langsung aja. Ya, selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal, Bapak Ibu. Oke, kita langsung to the point saja. Apa yang kuantum metal tawarkan? Nah, ini yang harus langsung kita jawab langsung di awal. Biasanya mungkin teman-teman sering dengar bahwa kuantum metal adalah perusahaan emas, Bapak Ibu. Tetapi hari ini kuantum metal bukan sekedar menawarkan emas batangan biasa atau emas fisik biasa. Karena yang kita tawarkan adalah sebuah sistem syariah untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Jadi konsep ini adalah selain emas fisik, tapi ada sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda secara syariah, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dengan memberikan daya ungkit permodalan, kita beli emas bisa dapat 10 kali lebih banyak daripada modal yang kita setor. Kemudian kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu. Nah, ini 2 poin yang ditawarkan dalam sistem ini. Mungkin banyak yang kaget bertanya, apa iya nih bisa kita dapat permodalan 10 kali lebih banyak? Apa iya kita bisa kumpulkan tabungan emas tanpa uang lebih? Nah, mari kita akan paham bersama. Oke. Kemudian juga adanya sebuah peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas, Bapak Ibu. Nah, inilah poin-poin yang dahsyat yang quantum metal tawarkan kepada kita. Oke, kita mulai satu persatu. Hanya ada di sistem ini, artinya di luar sana nggak ada ya, di seluruh dunia satu-satunya saat ini hanya ada di quantum metal. Anda bisa dapatkan tambahan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak tanpa tagihan cicilan, Bapak Ibu. Jadi kita dapat bantuan modal, dan bantuan modal tadi berupa uang tapi tidak ditagih cicilan karena konsep kita syariah. Oke. Dan tidak ada risiko lelang walaupun kita tidak cicil. Jadi barang kita aman dan tanpa ada risiko uang hilang. Dan keuntungan Anda bisa dapatkan 10 kali lebih besar dari pertumbuhan kenaikan harga emas di dunia. Oke. Dan harga emas pastinya lebih murah dengan program ini, modal ini. Dan nanti tagihan cicilan itu baru kita kembalikan apabila kita sudah untung. Jadi kita udah untung, kita jual, maka barulah kita mengembalikan bantuan modal tersebut. Oke. Nah, ini poin pertama, Bapak Ibu. Ya, yang mana biasanya kita tahu di mana-mana kalau kita dapat pinjaman itu harus dicicil di awal. Di sini tidak ada cicilan sama sekali. Oke. Dan hanya ada di sistem ini kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, ini konsep yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Biasanya selama ini kita tahu orang kalau beli emas pasti nunggu uang lebih. Tapi hari ini kita nemukan suatu konsep yang terbukti luar biasa. Nggak punya uang lebih pun Anda bisa punya tabungan emas. Jadi dengan cara konversikan emas Anda menjadi uang tunai terlebih dahulu, dan uang tunai yang Anda bawa itu tidak ada juga tagihan cicilan, tidak ada resiko lelang, tidak ada bunga berbunga, tanpa beban, tanpa kontrak, Bapak Ibu. Nah, ini dahsyatnya ya. Kemudian hanya ada di sistem ini Anda bisa menjadi pedagang emas atau pebisnis emas, yang mana kita tahu bisnis emas itu adalah bisnis yang bergengsi, yang mana selama ini bisnis emas itu adalah bisnis yang orang-orang kaya, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita semua diberi kesempatan menjadi pebisnis emas karena perusahaan kita Quantum Metal ini adalah distributor emas dunia. Jadi bukan toko emas di pasar, bukan toko emas yang istilahnya di mall pedagang eceran, bukan. Kita adalah distributor daripada penambang emas terbesar di dunia, nomor 3 di dunia, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diberi peluang untuk menjadi pedagang pebisnis dengan penghasilan tanpa batas. Kemudian kita sudah disediakan sebuah sistem yang handal luar biasa, Bapak Ibu. Dan tidak perlu keluar modal untuk beli franchise-nya, Bapak Ibu. Jadi kita dapat peluang bisnis tanpa modal. Stok emas pun sudah disediakan oleh perusahaan Quantum Metal ini.
ya. Kemudian tanpa perlu toko, tanpa gaji karyawan, karena kita sudah diberikan sebuah sistem yang kita tinggal jalankan dari jari-jari kita saja. Oke, Bapak Ibu. Dari peluang yang Bapak Ibu tadi sudah saya bacakan, kita bisa dapat bantuan modal, beli emas, kita bisa beli emas tanpa uang lebih, kita bisa jadi pebisnis emas dengan penghasilan yang sangat besar. Kira-kira ini informasi yang menarik nggak buat Bapak Ibu? Boleh respon Bapak Ibu yang menarik. Oke, yang latar belakangnya tidak ada gangguan, ya kan? Jadi kita bisa ini ya. Menarik. Respon. Oke. Oke, kita bilang menarik, tapi kita harus bahas dulu sebelum kita bahas lebih detail tentang produknya, kita akan bahas tentang perusahaan ini. Perlukah kita memahami perusahaan ini aman atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Menurut Bapak Ibu perlu kita kupas ini? Iya, perlu sekali. Sangat perlu ya. Oke, kita akan kupas satu persatu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menilai apakah perusahaan ini layak dipercaya atau tidak. Jadi saya hanya memberikan data-data, Bapak Ibu lah nanti yang menilai. Oke. Nah, sebelum kita tanya apakah perusahaan ini bisa kita nilai layak dipercaya atau tidak, saya mungkin boleh minta perwakilan 1-2 orang boleh beri masukan. Seperti apa kira-kira perusahaan yang layak dipercaya? Mungkin silakan di-unmute. Ada izin pemerintah. Ada izin pemerintah. 1. Ada lagi? Selain izin, tentu izin aja nggak cukup, betul nggak? Apalagi? Kalau boleh kita tambahkan syarat. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya? Harus terkontrol dengan OJK. Harus terkontrol, terawasi ya. Terawasi oleh lembaga negara yang berwenang, ada pengawasan, mungkin OJK atau Bapepti yang berwenang. Oke, ada lagi? Sudah bekerja sama dengan instansi lain. Oke, ada bekerja sama dengan instansi besar harusnya. Oke, mari kita lihat. Mungkin sudah mewakili ya. Mungkin di antara kita. Bagaimana pemasarannya memakai sistem. Oke, kita akan sampai ke sana nanti. Hari ini kita fokus kepada perusahaannya dulu dan nanti kepada produknya. Oke, mungkin di antara kita tentang perusahaan, kita ingin perusahaan yang punya izin lengkap, kantor jelas, tetapi izin lengkap dan kantor jelas saja mungkin nggak cukup Bapak Ibu. Ya. Dan mungkin juga butuh perusahaan yang sudah teruji sehingga umurnya harus di atas 5 tahun. Karena kebanyakan perusahaan yang scam di luar sana itu biasanya perusahaan baru yang langsung menghimpun dana masyarakat. Oke, nah harus diakui oleh lembaga negara pastinya ya, bekerja sama dengan perusahaan besar dan lain-lain. Mungkin ini contoh-contoh lah yang selama ini kita tahu. Tapi mari kita nilai sendiri dulu perusahaan ini seperti apa Bapak Ibu. Nah, yang pemasarannya memakai sistem. Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama, Quantum Metal sudah berdiri 10 tahun. Oke, selama 10 tahun sejak 2012, ini kita mulai sejak 2012, perusahaan ini hanya melayani bank. Ya, hanya melayani bank, koperasi dan perusahaan BUMN Bapak Ibu. Ya, jadi dia hanya berurusan dengan lembaga-lembaga besar, perusahaan besar. Tidak merekrut orang banyak. Baru di tahun 2019 setelah sukses bersama bank dan lain-lain, baru tahun 2019 membuka sistem ini untuk orang banyak, dimulai di Malaysia Bapak Ibu. Nah, jadi saat ini kita sudah di Malaysia baru mulai 2019, di Indonesia kita baru mulai. Belum 1 tahun sebenarnya dalam pemasaran, mungkin kurang lebih 1 tahun lah kita bilang. Dan kita udah ada kantor, ada 4 kantor ya, termasuk di Indonesia sudah ada di Plaza Indonesia Tower Bapak Ibu ya, sudah ada di Plaza Indonesia Tower. Oke, di lantai 29 Bapak Ibu bisa mampir juga di kantor kita, cukup besar ya untuk ukuran Plaza Indonesia. Plaza Indonesia adalah salah satu perkantoran di Jakarta yang termahal Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa mampir ke sana. Oke, setelah kita mengenal perusahaan ini sudah umur 10 tahun, mari kita lihat apa sih hebatnya perusahaan ini. Yang pertama, Quantum Metal itu bukan sembarangan pedagang emas, tetapi dia adalah distributor resmi perusahaan emas
milik negara Australia, yaitu Pertmin, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah distributor resmi dari perusahaan milik negara Australia. Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 3 dunia, kadang-kadang nomor 2 di dunia. Nah, Indonesia kita kenal dengan emas antam, ya. Nah, emas antam juga milik negara, yaitu negara Indonesia. Pertmin juga milik negara, tapi negara Australia. Indonesia ranking 6 sampai 9 terbesar dunia. Australia 3 dan 2 dunia, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh cek di websitenya Pertmin, akan tercantum bahwasa di website Pertmin menyatakan kuantum metal. Nah, ini lampirannya nanti Bapak Ibu akan temukan ini di websitenya Pertmin, bahwasa kuantum metal ini adalah eksklusif distributor daripada Pertmin itu. Jadi yang menyatakan bukan kuantum metal yang mengaku-ngaku, tapi tertulis resmi di websitenya Pertmin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bank-bank syariah di Malaysia itu beli emasnya bersama kuantum metal. Jadi bank syariah kan jualan emas ya. Nah, beli emasnya sama siapa? Sama kuantum metal. Apa aja bank yang membeli? Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada RAJ Bank, dan lain-lain, Bapak Ibu. Pertanyaan saya simpel. Kalau bank membeli emas sama perusahaan ini, apakah perusahaan ini resmi punya izin atau tidak? Boleh respon? Pasti punya izin. Pasti punya izin lengkap, betul nggak? Karena bank saja beli emas sama perusahaan ini. Tapi mungkin Bapak Ibu akan nanya, buktinya apa? Nah, karena dulu saya juga nanya, kita harus kritis Bapak Ibu. Kita harus benar-benar memastikan semua informasi ini akurat sesuai fakta. Kalau hanya dengar omongan presenter aja, bisa aja saya salah menyatakan, ya kan? Nah, boleh nggak kita cek mana buktinya bank membeli emas sama kuantum metal? Bapak Ibu mau kita cek? Halo, boleh respon? Ya, dicek. Oke, kita Dicek, cek Pak. ya, langsung kita cek. Cara ngecek yang paling tepat itu adalah kita datang langsung ke Bank Muamalat, ke Afin Bank Malaysia, langsung tanya ke banknya Bapak Ibu. Itu cara yang paling tepat. Tapi karena mungkin hari ini kita belum berkesempatan ke sana, kita boleh cek dulu lewat Google. Nah, Bapak Ibu boleh ketik di sini Bank Muamalat Malaysia, siapa gold suppliernya. Nah, ini Bapak Ibu, Google yang jawab mewakili. Oke. Nah, di sini langsung kita klik informasi di websitenya Bank Muamalat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat dokumen perjanjian jual beli dari logo Bank Muamalat ini di websitenya Bank Muamalat. Bahwasa di sini dicantumkan gold supplier. Ya, siapa gold suppliernya di sini? Bapak Ibu bisa lihat Quantum Metal Standard Berhad. Yang menulis ini adalah Bank Muamalat, ya, bukan Quantum Metal yang menulis, bukan Quantum Metal yang mengaku-ngaku, tapi Bank Muamalat sendiri menulis di websitenya. Kalau Bank Muamalat menulis Quantum Metal sebagai distributornya, suppliernya, kira-kira ini data yang benar atau data bohongan? Benar. Benar. Karena yang buat Bank Muamalat, nggak mungkin Bank Muamalat menulis Quantum Metal untuk bohongin orang, betul nggak? Kita cek lagi Afin Bank, ya, siapa gold suppliernya Afin Bank. Nah, kita cek, kita cari tahu benar nggak nih Quantum Metal ini supplier emas, ya. Nah, kita cek dulu yang ini. Oh, ini PDF-nya. Sebentar, yang di Afin ini setahu saya nggak ada PDF-nya. Di PDF langsung di halaman depannya biasanya dia tulis nih. Gold supplier. Nah, inilah halaman depannya. Ini halamannya website Afin Bank, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini tulisan Quantum Metal, Authorized Gold Distributor daripada Afin Bank. Nah, artinya bank sendiri menyatakan Quantum Metal sebagai authorized distributor, ya, gold distributor daripada bank itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu mau cek satu lagi, Allianz Bank, gold supplier. Jadi nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri dari rumah,
ketik aja di Google nama banknya, terus tulis gold suppliernya siapa, maka akan tampil di sini Bapak Ibu di penjelasan dokumentasinya. Nah, ini perjanjiannya, ini nama Quantum Meta sebagai gold supplier Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah 3 bank nih kita buktikan. Apakah boleh sepakat bahwa benar bank itu membeli emas sama Quantum Metal? Ya, boleh. Oke, lanjut. Oke, untuk poin ini oke dulu ya. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu, satu persatu kita kupas. Karena kita harus pahami perusahaan ini benar-benar atau tidak. Kemudian kita juga didukung pendanaannya oleh Bullion Bank. Jadi ada Bank Dunia yang memang mengelola emas. Nah, tadi saya ada tayangkan beberapa video tentang Bullion Bank karena di Indonesia masih banyak orang yang belum paham Bullion Bank ini apa, seperti apa, karena di Indonesia belum ada. Indonesia lagi bangun Bullion Bank, mudah-mudahan tahun 2024 sudah diresmikan oleh Presiden, ya, karena pentingnya Bullion Bank. Nah, perusahaan kita ini udah didukung oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Jadi Bullion Bank ini bank sangat besar di dunia ya. Nah, dan semua transaksi perusahaan Quantum Metal itu tercatat di bursa dan diaudit Bapak Ibu. Jadi diawasi. Ya, dicatat di bursa dan diawasi, diaudit. Di bursa Soraka ini adalah bursa global ya, internasional. Kemudian di Indonesia kita akan segera juga tercatat di ICDX. Ya, ini adalah bursa berjangka di Indonesia. Ya, bursa lokal ya. Jadi internasional mencatat, lokal juga mencatat. Nah, kita lagi proses nih di sini nih. Mudah-mudahan bulan Juli atau Agustus ini sudah beres ya. Oke, kemudian apa gunanya dicatat? Supaya bisa diaudit juga oleh lembaga syariah. Dan kita sudah mendapatkan sertifikat patuh syariah dari Tawafuk Advisor. Ini adalah lembaga syariah internasional juga Bapak Ibu. Selain Tawafuk, juga ada lembaga syariah dunia yang memberikan sertifikat patuh syariah, yaitu AAOIFI. Nah, ini berpusat di Bahrain Timur Tengah, ya, di Arab sana. Oke. Apa gunanya pencatatan ini dan kita diberi sertifikat patuh syariah? Karena dipastikan 100% emas fisiknya ada. Itu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi yang dipasarkan oleh Quantum Metal ini adalah emas fisik. Jadi kalau ada pertanyaan, adakah emasnya? Ada, dipastikan 100% ada. Karena ada lembaga pengawas yang mengaudit dan mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Oke. Ini yang pertama, karena kita bukan bicara emas digital hari ini. Digital ini hanya alat transaksi, karena sekarang dunia sudah online, sudah internet, semua transaksi menggunakan online banking atau online semua ya. Makanya itu hanya alat transaksi. Tapi emasnya harus 100% ada fisiknya. Nah, itulah butuh lembaga audit dan lembaga pengawas Bapak Ibu. Dan Quantum Metal diaudit oleh 2 lembaga pengawas syariah dunia, Tawafuk dan AUFI. Oke. Dan kita juga bekerja sama dengan bank terbesar di dunia Bapak Ibu, yaitu ICBC Bank. Nah, Bapak Ibu boleh tanya Google, siapa bank terbesar di dunia? Nah, bank terbesar di dunia itu adalah ICBC Bank Bapak Ibu. Saya boleh langsung bukakan di sini. Mungkin kita boleh coba tanya bank terbesar di dunia. Coba tanya ke Google kira-kira apa nih? Nah, ini dijawab oleh didirikan di Beijing 1984, Industrial and Commercial Bank of China merupakan bank terbesar di dunia Bapak Ibu. Ini Google yang menjawab. Oke. Nah, benar nggak Quantum Metal ini ada hubungan kerjasama dengan ICBC Bank itu? Kita tinggal ketik Quantum Metal, Bapak Ibu bisa lihat dokumentasinya ICBC Bank. Nah, Bapak Ibu nanti cek sendiri ya. Nah, di sini ada dokumentasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tonton, bisa dengarkan pidatonya ya. Nah, ini semua. Ini waktu acara dokumentasi antara Quantum Metal dengan ICBC Bank ya. Kita nggak nonton ini sekarang, saya hanya tunjukkan, nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri kebenarannya. Oke, karena semua data yang kita informasikan harus sesuai fakta datanya. Oke, dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia yang bernama Aranu Tekun. Aranu Tekun ini kalau di Indonesia disebut Pegadaian Bapak Ibu. Nah, Pegadaian di Malaysia itu namanya Aranu Tekun. Pegadaian di Malaysia juga milik negara Malaysia, BUMN ya. Nah,
negara Malaysia ini dalam rangka ini adalah pegadaiannya juga beli emas dengan kuantum metal. Jadi negara saja beli emas sama kuantum metal dan bekerja sama juga dengan kuantum metal untuk mendistribusikan fisikal daripada emas ini. Jadi apabila pegadaian mau beli emas, beli sama kuantum metal. Apabila member mau ambil emas batangan, emas fisiknya, boleh ambil di seluruh kantor cabang Aranu Tekun di Malaysia. Ya, di seluruh kantor cabangnya, di setiap kota, provinsi, kabupatennya. Ya, di seluruh kantor pegadaian Malaysia, Bapak Ibu. Karena ini memang kerjasama resmi. Oke. Jika perusahaan milik negara saja bekerja sama dan membeli emas sama kuantum metal, kira-kira ini perusahaan benar, perusahaan berizin atau tidak? Boleh Resmi, respon? Pak. Ya. Resmi. Harusnya resmi ya, Iya. berizin. Dan pastinya juga bergengsi Bapak Ibu. Karena banyak perusahaan emas lain, kenapa kuantum metal yang dipilih? Nah, tentu bukan sembarangan perusahaan Bapak Ibu. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Karena selama ini nih, kita boleh curhat dikit ya. Selama ini orang Indonesia tuh boleh bilang banyak yang trauma dengan yang namanya Malaysia. Betul nggak Bapak Ibu? Selama ini mungkin Bapak Ibu pernah ikutan bisnis multi level, bisnis investasi. Nah, banyak kecewa karena nama Malaysia ya kan. Padahal sebenarnya nama Indonesia juga banyak yang scam sebenarnya. Tapi ini Bapak Ibu bukanlah perusahaan multi level, bukanlah perusahaan investasi, bukanlah perusahaan yang merekrut sembarang orang. Perusahaan ini sudah berjalan 7 tahun lebih dengan perusahaan besar, baru dia open untuk publik. Oke. Nah, jadi kita tidak sama ya. Karena boleh saya bilang, apa ada perusahaan yang scam kemarin bekerja sama dengan BUMN sebuah negara? Jawabannya pasti tidak. Apakah ada bank ikut dalam program yang scam kemarin? Jawabannya pasti tidak. Tapi di Quantum Metal sudah dibuktikan semuanya, sudah berjalan lama baru open untuk publik Bapak Ibu. Oke, ini jelas sesuatu yang sangat berbeda Bapak Ibu. Oke, kemudian jaminan stok emasnya di mana? Nah, karena tadi ada yang memeriksa, yang mengaudit, tentu stok emas tadi kita bilang ada fisiknya, maka stok emas ini ada di sebuah lembaga independen yang namanya Bring Singapura, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek juga di Google nanti Bring Singapura ini bagaimana. Nah, informasi yang saya dapatkan ada 110 negara yang simpan emas di Bring Singapura. Negara yang simpan emas di Bring Singapura dan perusahaan ini sudah 150 tahun. Semua transaksi dan semua emas yang ada di dalam Bring ini diasuransikan di Lloyd's London, dijamin 100%. Ya, artinya keamanannya dijamin 100%. Kalau ada apa-apa maka Lloyd's London mengganti 100% Bapak Ibu. Bukan sebagian tapi 100%. Nah, sebagai bukti Bapak Ibu, bahwa memang ada kerjasama dengan Bring, orang-orang yang punya tabungan sudah lebih dari GSA-nya yang lebih dari 1 kilo itu akan dapatkan laporan langsung seperti ini nih. Ini contoh laporan yang diberikan, yang mana nanti kita bisa cek, oh emas kita ada berapa di Bring situ lewat Quantum Metal, itu kita bisa tahu. Oke, nah ini gunanya. Oke, dan selain itu banyak sekali penghargaan. Ini saya hanya kasih beberapa poin saja yang inti-inti. DPIM Malaysia juga bekerja sama dengan Quantum Metal. DPIM ini kalau Indonesia kita kenal Kadin ya, Kadin Kamar Dagang Industri. Kalau ini Dewan Perdagangan Islam Malaysia. ASEO Gold adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikeluarkan oleh yang dikelola oleh kerajaan Malaysia. Jadi pemerintah yang mengelola koperasi ini. Ini juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Ya, bukan koperasi abal-abal yang belakangan ini kita sering dengar banyak di Indonesia, koperasi yang bermasalah. Itu karena dikelola oleh pribadi, oknum atau kelompok tertentu. Kalau ini koperasi yang dikelola oleh negara Bapak Ibu. Kemudian Malakat Mall, nanti Bapak Ibu bisa mintakan videonya. Malakat Mall ini adalah salah satu mall yang menerima pembayaran dengan emasnya Quantum Metal. Jadi dengan teknologi online kita bisa bertransaksi beli barang, mau barang itu handphone, mau baju, mau perabot atau apapun di mall ini, dia terima bayar dengan malakat dengan emas yang ada di Quantum Metal. Ya. Dan kita sudah proses OTC list di Nasdaq KIMEI ya. Bapak Ibu boleh cek benar nggak ini
kita ada di Nasdaq. Nah, kita cek aja langsung Bapak Ibu. Saya langsung cek kan, Bapak Ibu bisa cek langsung, ketik Quantum Metal Nasdaq. Oke, kita baru di sana. Tetapi setidak-tidak Bapak Ibu bisa lihat di website Nasdaq langsung. Nah, jadi bukan di websitenya Quantum Metal. Nasdaq sendiri di nasdaq.com sudah memberitakan tentang Quantum Metal ini. Nah, jadi bukan mengaku-ngaku kita proses di Nasdaq untuk go public, tetapi memang di website Nasdaq Quantum Metal sudah tercantum Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin selama ini pernah juga dengar, oh dulu multi level A, B, C itu pernah ngaku-ngaku mau masuk Nasdaq segala macam, tapi pernahkah Nasdaq memberitakan mereka? Jawabannya tidak, tetapi ini memang Nasdaq memberitakan. Bapak Ibu boleh lihat lagi Bloomberg ya, kalau Bapak Ibu tahu Bloomberg ini adalah berita ekonomi dunia ya. Tidak ada berita hoax di sini ya, Bapak Ibu boleh cek Quantum Metal Bloomberg. Nah, Bloomberg adalah sumber berita keuangan dunia, juga ada menuliskan tentang Quantum Metal. Artinya ini bukan perusahaan yang nggak jelas Bapak Ibu. Amat sangat jelas Bapak Ibu. Ya. Jadi ini perusahaan bukan perusahaan odong-odong yang kemarin baru muncul terus menghimpun uang masyarakat, sama sekali tidak. Oke, nah ini Bapak Ibu banyak lagi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu bisa cek ya. Di Yahoo Finance juga ada berita tentang Quantum Metal dan banyak berita-berita ekonomi dunia yang membahas tentang Quantum Metal. Oke. Dari poin-poin yang sudah kita tunjukkan, menurut Bapak Ibu ini perusahaan benar bisa dipercaya atau tidak? Boleh beri respon, mewakili, terserah Bapak Ibu. Ya, betul, bisa dipercaya. Oke, bagi yang belum yakin nanti boleh mintakan data lebih lengkap lagi ya. Nah, dan yang paling penting adalah tidak ada beban sistem di sini Bapak Ibu. Jadi sehebat apapun perusahaan menurut saya kalau dia ada beban sistem itu akan menjadi masalah suatu hari. Banyak perusahaan yang scam-scam di luar sana, salah satu masalahnya adalah dia punya beban sistem. Dia menjanjikan profit, ya sehingga itu menjadikan beban. Makanya belakangan ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar berita, bank besar di Amerika pun banyak yang tutup, ada 3 yang tutup. Dan ada beberapa yang masih goyang saat ini. Ya, karena ada beban sistem, menjanjikan bunga fix. Di kita tidak ada beban sistem, karena tidak ada menjanjikan profit. Perusahaan Quantum Metal tidak membagikan profit 1 rupiah pun. Karena perusahaan ini tidak mengelola dana Anda, Bapak Ibu. Semua transaksi kita ya karena kita beli emas. Jadi keuntungan kita dapatkan sebagai member karena kita beli emas dan harga emas di dunia naik. Makanya kita untung. Tapi kalau harga emas di dunia tidak naik atau belum naik, ya kita belum untung. Jadi perusahaan tidak ada beban. Malah perusahaan dapat untung pada saat member membeli emas. Ya, semakin banyak orang beli emas, makin besar keuntungan perusahaan. Tapi perusahaan tidak ada beban karena perusahaan tidak membayarkan profit. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi kalau perusahaan investasi yang kemarin scam, semakin banyak orang gabung, semakin besar bebannya. Sehingga menjadi bom waktu. Tetapi kita tidak ada menjanjikan keuntungan 1 rupiah pun. Keuntungan akan kita dapat di saat harga emas naik. Tapi di saat harga emas turun, kita tidak ada risiko. Nah, itu yang paling penting. Keamanan nomor 1 dulu. Ya, tidak ada risiko uang hilang, tidak ada risiko margin call. Risiko kita hanya menunggu waktu, hanya menunggu harga emas naik kembali. Nah, menurut Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, harga emas kalau turun bisa naik lagi nggak? Boleh respon? Bisa ya? Yakin? Ya, bisa Ya, bisa. sudah ribuan tahun ya. Sudah ribuan tahun kita tahu harga emas kalau turun naik lagi. Hanya masalah waktu aja. Nah, inilah konsep daripada Quantum Metal yang membedakan kita dengan perusahaan lain yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Oke, setelah kita bahas perusahaan, kita kembali lagi ke produk. Oke. Nah, terserah Bapak Ibu udah dapat informasi perusahaan, bagaimana penilaian Anda layak dipercaya atau tidak, saya kembalikan 100% kepada Bapak Ibu. Sekarang kita kembali kepada produk. Ya, apa manfaat GCA atau Gold Convert Account? Nah, ini yang tadi kita bilang, kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih dengan cara membuat pengeluaran kita yang selama ini hangus menjadi tabungan emas.
Apa yang dimaksud dengan pengeluaran hangus? Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini punya belanja nggak? Setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan? Ada biaya nggak? Biaya hidup? Bayar Ya, ada. listrik, bayar Ya, pulsa, betul. pasti ada ya? Ya. Selama ini kita bayar listrik, bayar bensin, bayar sekolah anak, itu uangnya hilang nggak? Balik lagi atau hilang? Hilang. Nah, itulah yang disebut dengan uang hangus, Bapak Ibu. Pengeluaran kita hangus, nggak kembali lagi. Namun hari ini dengan adanya konsep GCA, pengeluaran yang selama ini hangus akan kembali dalam bentuk tabungan emas, Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya yang membedakan kita. Nanti kita akan jelaskan. Sehingga kita bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat step by step. Dan program ini tanpa tagihan cicilan, sehingga tidak ada beban sama sekali, tanpa resiko lelang, Anda tetap bisa simpan emas dan tetap bisa belanja, tanpa harus menunggu ada uang lebih. Oke, mari kita lihat step by stepnya, seperti apa program GCA ini. Nah, program ini adalah program yang kita punya emas, kita tarik tunai, emasnya kita titipkan, tanpa perlu menjual emasnya. Agar Bapak Ibu mudah paham, saya berikan sekilas program ini mirip. Nah, mirip itu nggak 100% sama ya. Agak mirip dengan sistem gadai. Nah, kalau sistem gadai mungkin Bapak Ibu mulai dapat bayangan. Oh ya, kalau sistem gadai, kita bawa emas kita ke sistem gadai, kita boleh ambil uang, emasnya kita titip. Nah, mari kita lihat persamaan dan perbedaan. Kalau persamaannya tadi udah kita lihat, kita ambil uang, tapi perbedaannya adalah kalau kita dengan konsep GCA ini atau Gold Convert Account, emas kita punya, kita beli, kita konversikan, ambil uang tunai. Oke. Kalau sistem gadai, emasnya kita gadaikan, ambil uang tunai. Nah, ini sama nih, sama-sama dapat tunai. Sama-sama titipkan emas. Cuma apa bedanya konversi dengan gadai? Kalau konsep konversi di sini, tidak ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Rp1 pun Bapak Ibu nggak ditagih cicilan. Jadi udah ambil uang, mau tebus kapan saja, mau jual kapan saja Bapak Ibu yang tentukan. Mau titip 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, nggak masalah. Tidak akan ditagih cicilan. Tapi kalau di konsep gadai ada cicilan. Minimal per kontrak harus perpanjang, harus bayar. Kemudian di tempat kita tidak ada resiko barang kita dilelang. Jadi emas yang kita titip aman. Sampai kapan kita mau ambil atau mau jual kita yang tentukan. Tetapi kalau di konsep gadai ada resiko lelang. Begitu tagihan kita macet nggak mampu cicil, hati-hati barang kita udah siap-siap untuk dilelang dalam waktu yang cepat sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian manajemen fee-nya hanya 3,5% per tahun. Sementara di sistem gadai itu biayanya 11% sampai 15% per tahun. Jauh lebih mahal Bapak Ibu, sementara di kita sangat murah ya. Dan kita nggak ada kontrak, artinya kapanpun kita mau jual emas kita yang ngatur. Sementara kalau sistem gadai ada kontrak diatur oleh perusahaan gadai. Nah, kemudian kita boleh terminate atau jual kapan saja. Semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas. Karena tidak ada beban, tidak ada tagihan cicilan. Tetapi kalau di sistem gadai Bapak Ibu, semakin banyak Anda gadai, semakin besar beban cicilan. Betul nggak? Makin banyak Anda gadai, makin banyak juga cicilan setiap bulan, betul? Benar. Nah, suatu hari nggak mampu cicil Bapak Ibu, barang kita dilelang, dijual paksa. Sementara di GCA sama sekali tidak ada lelang, tidak ada tagihan, Rp1 pun aman. Jadi mau konversi tunai sebanyak-banyaknya aman, tidak ada masalah. Nah, inilah yang membedakan. Bapak Ibu mau pilih GCA atau sistem gadai? Boleh respon Bapak Ibu? Pilih GCA. Pilih GCA ya. Oke, lanjut. Saya hanya ingin respon supaya saya tahu memang bisa dipahami atau tidak. Oke. Kita lanjut. Bagaimana sih teknisnya GCA ini lebih mendalam? Nah, kita lihat. Katanya tadi bisa selamatkan belanja hangus jadi tabungan emas. Nah, mari kita lihat langkah demi langkah. Supaya kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih Bapak Ibu. Oke, yang pertama. Misalnya penghasilan Anda hari ini 10 juta rupiah per bulan. Ini misal ya, karena setiap orang beda-beda, kita ambil contoh 10 juta biar gampang hitung.
10 juta dapat gaji atau dapat penghasilan per bulan. Selama ini kita belanjakan tiap bulan habis. Oke. Nah, di sini sebelum kita belanjakan, kita beli emas dulu. Jika harga emasnya 1 juta rupiah, maka kita dapat emas 10 gram. Nah, kalau sudah jadi emas, tentu uang 10 juta ini habis. Nggak bisa dong buat uang dapur, buat bayar cicilan dan lain-lain. Supaya kita bisa dapat kembali uang, maka kita konversikan. Nah, ini yang tadi kita bilang. Kita konversikan atau kita GCA-kan, maka akan masuk ke rekening kita kembali uang tunai sebanyak 8,5 juta atau 85% dari 10 juta ini. Nah, dalam 1 atau 2 hari kerja Bapak Ibu, 1 sampai 2 hari kerja masuk ke rekening Anda kembali, dan uang ini sudah bisa kita gunakan untuk belanja hari-hari, ya, untuk biaya bulanan Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi yang tertabung hanya 1,5 juta, tetapi kita punya emas 10 gram Bapak Ibu. Jadi uang tunainya 8,5 juta Anda bisa tarik untuk biaya belanja Anda. Tapi saat ini Anda punya emas 10 gram. Kok iso ya, Bi? Nah, oke. Sampai sini paham ya? Bulan depan beli lagi, dapat penghasilan lagi 10 juta. Belikan lagi emas 10 gram, tarik lagi tunai. Cuma kan itu Tabungan kita nambah lagi 10 gram. Jadi tetap bisa belanja tiap bulan 8,5 juta, berarti hanya disimpan 1,5, tapi emasnya 10 gram. Lakukan setiap bulan, kapanpun Bapak Ibu mau. Uang yang 8,5 juta ini tidak ada tagihan cicilan sama sekali Bapak Ibu. Tapi nanti baru dihitung pada saat Bapak Ibu mau jual emas. Nah, ini nanti kita jelaskan. Oke. Nah, ini apabila 1 tahun sudah terkumpul 120 gram. 10 gram tiap bulan 10 gram, 10 gram, 1 tahun 120 gram. Nah, pertanyaannya, dengan cara ini, apakah Bapak Ibu tetap bisa belanja setiap bulan karena dapat tarik tunai 8,5 juta? bisa. Ya, belanja. Apakah jadi punya tabungan emas? Karena setiap bulan nambah 10 gram? Jadi Ada. Ya, punya tabungan emas dan tetap bisa belanja Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih untung sekarang? Nabung emas dengan cara GCA atau mendingan 1,5 juta ini langsung beli emas fisik aja. Beli emas di toko. Nah, mari kita lihat. Kalau uang 1,5 juta tiap bulan kita belikan emas, ya, kita 8,5 juta tetap kita belanjakan, tapi 1,5 juta kita belikan emas, maka dapatnya hanya 1,5 gram Bapak Ibu. Kalau harganya 1 juta per gram. Betul? 1,5 juta. Nah, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Terkumpul dalam 1 tahun 18 gram Bapak Ibu. Nah, kalau 10 tahun, ini 1.200 gram. Kalau yang tabungan emas biasa hanya 180 gram. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu? BCA. Kenapa GCA? Kan GCA ini nanti uang 8,5 juta juga akan dikembalikan nih. Kan akan dihitung malah di manajemen fee lagi. Nah, boleh kita hitung sama-sama biar jelas Bapak Ibu. Oke, saya coba hitungkan di sini Bapak Ibu, kita ketik nih. Misalnya nih, sekarang ini kita beli emas 1 juta nih, contoh ya. Kira-kira 10 tahun lagi mungkin nggak harga emas menjadi 2 juta per gram? Sangat mungkin. Mungkin Oke. Pak, harus. Lebih. Katakanlah 10 tahun ke depan. Pasti Ya, naik, Pak. Naik. Kita jual 1.200 gram ini. Seharga 2 juta. Maka terima uang berapa? baru masuk. Boleh bantu hitungkan kalkulator mungkin. 1.200 gram. Dijual dengan harga 2 juta. Berapa uang yang kita terima? 2,4 miliar ya. Betul? 2,4 miliar. Utang yang harus dikembalikan. Berapa nih? Tadi 8,5 juta per bulan.
kali 12 bulan kali 10 tahun. Kira-kira berapa ya? Yang boleh bantu hitungkan? 8,5 juta kali 12 bulan kali 10 tahun. Masuk itu. Iya, kayaknya masuk. Ada yang bantu hitung? Atau saya kalkulator? Iya, dong, dia jawab. 12 kali 8.500.000 dikali 10. Kita dapat nilainya 1 miliar 20 juta. Oke, Bapak Ibu. Yang harus dikembalikan. Terus manajemen fee. Sandalnya tetap begitu. 3,5% per tahun. Artinya 10 tahun sama dengan 35%. 35% dari 1 miliar berapa Bapak Ibu? 1 miliar 20 juta. 35% dari 1 miliar 20 juta. 1,0 kali 35%. 357 juta. Ini sebenarnya nggak sampai 350 juta ya, karena yang kita beli di tahun ke-9 itu bebannya cuma 1 tahun. Yang kita beli di tahun 8 bebannya cuma 2 tahun. Yang kita beli di tahun pertama aja yang bebannya 10 tahun Bapak Ibu. Tapi kita anggap aja lah semuanya 10 tahun Bapak Ibu. Nah, mari kita hitung Bapak Ibu. Berapa nilai yang kita terima ya? 2,4 M dibayar cicilan 1,2 M, dibayar lagi 357 juta. Masih ada lebih nggak nih buat kita nih? Boleh kalkulator sama-sama Bapak Ibu. 2,4 dikurangi 1020 dikurangi 357. Masih ada lebih 1 miliar 23 juta Bapak Ibu. Masya Allah, banyak ya. Tinggal menunggu harga emas naik Bapak Ibu. Ya, jadi ini konsepnya adalah tabungan untuk masa depan. Ya, yang tadinya uang belanja yang hangus, tapi kita kumpul jadi emas, lama-lama banyak emasnya Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya program GCA ini. Tapi mungkin Bapak Ibu akan bertanya nih, mungkin nggak ya harga emas itu naik menjadi 2 juta nih. Sementara kan biayanya 3,5% per tahun ya. Nah, Bapak Ibu cek goldprice.org Bapak Ibu. Ini adalah data statistik harga emas dunia, bukan website milik Quantum Metal ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini data independen. Ini terhadap rupiah. Bapak Ibu bisa ganti-ganti mata uangnya di sini. Cuma karena kita Indonesia, kita klik aja rupiah. Bapak Ibu bisa lihat data di sini. Data fakta yang sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Dalam 6 bulan terakhir naik 4%. Dalam 1 tahun naik 7,6% Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau hitung kepastiannya kita harus hitung 5 tahun ke atas. Seandainya nih, kita lihat tadi biaya kita 3,5% per tahun. Dalam 1 tahun naik 7,6. Masih lebih nggak? Masih lebih banyak. Lebih. Padahal Banyak kita, lebihnya. Padahal kita 3,5% itu bukan dari nilai emas loh ya dibebankan, tetapi dari uang 85% yang kita bawa. Jadi masih lebih banyak. Tapi kalau dalam 5 tahun Bapak Ibu, 60%. Berapa per tahunnya? 60 bagi 5, 12% per tahun. Sementara biaya fee kita hanya 3,5%. Masih lebih banyak. Tapi kalau Bapak Ibu hold, simpan 20 tahun Bapak Ibu, kenaikan emas 20 tahun di sini 870%. 870% bagi 20, rata-rata 40% per tahun Bapak Ibu. Sementara biaya kita hanya 3,5% per tahun.
Ini data ya, fakta yang menulis ya. Artinya masih untung nggak kita simpan? Untung. Untung. Nah, inilah yang kita perlu lihat. Inilah dahsyatnya GCA Bapak Ibu. Tapi kalau kita bandingkan, bagaimana ya kalau kita nabung uang tunai aja? Nah, kita nggak nabung GCA, nggak nabung emas. Oh, lebih parah lagi Bapak Ibu. Tadi kita lihat dalam 10 tahun 1.200.200 gram tersimpan dengan menyisihkan uang 1.500.000 per bulan. Nah, sekarang kalau kita nggak beli emas 1.500.000 saja nih. Kita kumpul setiap bulan. Maka dalam 10 tahun hanya terkumpul 180 juta Bapak Ibu. Pilih mana Bapak Ibu? Nabung 1.200 gram atau uang tunai 180 juta? Ya. Emas 1.200 gram. 1.200 gram. Kenapa pilih emas 1.200 gram? Tabungan Kenapa nggak GCA. pilih uang? Yang baru-baru ini jadi tuh geli. Karena nilai uang itu menyusut, betul nggak? Ya, menyusut ya. Setuju Bapak Ibu? Nilai uang itu menyusut Bapak Ibu. Kalau Tapi nilai emas meningkat Bapak Ibu. meningkat. Ya. Nah, inilah yang kita harus sadari selama ini. Selama ini mungkin semua uang belanja kita setiap bulan habis begitu saja dan kita nggak punya tabungan apa-apa. Hari ini kita punya suatu sistem. Sebelum belanja beli emas, tarik lagi tunai baru belanja. Emasnya tersimpan dalam tabungan. Jadi tujuan utama GCA ini adalah bukan cari untung untuk jangka pendek, bukan cari untung untuk 1-2 bulan ke depan. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya setiap bulan emas kita nambah. Setiap bulan ada tabungan emas nambah sehingga nanti 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi kah terserah Anda, itu kita punya emas banyak, sekian kilo Bapak Ibu. Nah, inilah konsepnya. Jadi kita nggak harus tunggu uang lebih untuk bisa punya emas. Oke, kira-kira bermanfaat nggak GCA ini buat kita? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi. Program kedua. Nah, sebelum kita lanjut program kedua, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh orang-orang yang sudah menabung dalam 2 atau 3 tahun ya Bapak Ibu. Sudah punya 13.000 gram atau 13 kilogram emas Bapak Ibu. Dan 3 tahun dia simpan, ini sudah ada keuntungan 75.000 dolar. Bapak Ibu tinggal hitung kali kalkulator 15.000, sudah 1 miliar lebih dalam 3 tahun keuntungannya dari kenaikan harga emas yang 13.000 ini. Oke, ini bukti ya. Sudah ada member. Dan yang ini ada 61.000 gram atau 61 kilo yang sudah ditabung lewat holding inventory ini. Lewat GCA Bapak Ibu. Dan kenaikan nilainya pada saat di screenshot ada 406.000 dolar. Sekitar 6 miliar rupiah Bapak Ibu. Tabungan dalam 3 tahun kenaikannya sudah 6 miliar. Dan ini hasil tabungan bukan dari uang lebih, tapi dari uang jajan yang disisihkan, dari biaya operasional yang disisihkan. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Jadi Sangat dahsyat. kita tidak bicara teori, sudah banyak orang yang membuktikan sehingga sampai punya 61 kilo Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut sekarang program GAE ya. Program yang kedua, yang mana tadi kita jelaskan kita dapat bantuan modal di sini untuk beli emas lebih banyak, 10 kali lebih banyak. Oke. Program ini simple, sederhana. Di luar sana banyak Bapak Ibu yang mirip. Contoh, beli rumah Bapak Ibu. Beli rumah ada nggak bank yang mau memberikan bantuan pinjaman modal untuk beli rumah? Banyak Pak. Banyak kan? Nah, Bank. bank kan? Ada kan? Nah, Iya. ini sama. Cuma bedanya barangnya nggak rumah, barangnya emas. Yang membedakannya adalah kalau Bapak Ibu ke bank, itu ada tagihan cicilan. Nah, mari kita lihat perbandingannya dengan bank. Yang pertama, kalau kita mau beli emas minta biaya di bank bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Tapi bedanya di GAE kita hanya kena selisih 3% saja. Oke. Jadi harga emasnya lebih murah. Sementara kalau dibeli di bank kena selisih harga 11% dari harga market dunia. Jadi sudah di markup lebih mahal. Oke, kemudian kita dikenakan manajemen fee hanya 3,5% per tahun,
Sementara di bank kita dikenakan fee atau bunganya 10% lebih per tahun. Oke. Kita tidak perlu cicil sama sekali, ya. Pembiayaan yang tadi diberikan tidak perlu kita cicil sama sekali. Ya, tetapi kalau Anda pergi bank wajib cicil setiap bulan. Nah, dan di tempat GAE ini tidak ada resiko lelang, tapi kalau di bank tidak mampu cicil, barang kita dilelang, dijual paksa. Nah, itu yang membedakan. Kemudian keuntungan kita di sini adalah 10 kali lipat, tetapi pembiayaan bank bisa terjadi kerugian apabila kita macet cicilan. Semakin banyak kita minta bantuan, semakin besar cicilan. Kalau macet, barang kita dilelang. Yang jadi masalah, kalau barang kita dijual paksa saat harga emas turun, udah pasti kita rugi. Tapi di sistem GAE, harga emas mau naik, mau turun, kita biarin saja, nggak ada resiko. Setelah untung, setelah kita rasa cukup lumayan untungnya, kita jual, barulah kita kembalikan. Jadi kita baru kembalikan kalau kita sudah untung, Bapak Ibu. Nah, ini step by stepnya kita lihat. Artinya di sini kita mau beli GAE 10, kita hanya modal 1 unit senilai $250, kita hanya bayar 250 unit, nanti ada manajemen fee sedikit yang harus kita bayar di depan. Tapi kita dikasih bantuan modal 9 unit, Bapak Ibu. Kita hanya setor 1 unit, bantuan modalnya 9 unit atau $2.250. Sehingga emas yang dibelikan atas nama kita itu sebanyak 2.500 atau 10 unit. Oke. Dan pinjaman yang ini nih, pinjaman yang ini nih, ini adalah modal kita, yang uang kita setor, ini adalah pinjaman. Yang 9 unit ini tidak perlu cicil, tidak ditagih cicilan sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada tagihan cicilan. Dan perusahaan ada untung dari penjualan 10 unit ini 3% per unit dari harga market dunia. Jadi kalau 10 unit tentu perusahaan juga untung 3% kali 10 unit. Dan manajemen fee-nya dari sini dihitung 3,5% dari yang 2.250 ini, maka 78,7 ini manajemen fee. Ya, tetapi ini hanya dibebankan harian, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya 20 hari kita udah untung, kita jual, maka bebannya hanya 20 hari. Ya, jadi ada kelebihan manajemen fee akan dikembalikan pada saat kita jual emasnya. Oke. Nah, otomatis kita berhak keuntungan dari 10 unit ini. Jadi apabila harga emas naik, kita berhak dari kenaikan harga 10 unit ini. Walaupun modal kita hanya 1 unit. Nah, makanya kita bisa untung 10 kali lebih besar dari modal kita ini. Kenapa? Walaupun modal 1, tapi barang kita 10. Kita berhak keuntungan dan kenaikan dari 10 ini, Bapak Ibu. Sampai sini kira-kira dapat gambaran, Bapak Ibu? Kurang lebih bisa dimengerti? Ulang lagi, Pak Herman. Ya? Itu perusahaan dapat untung dari mana? Itu perusahaan dapat untung dari mana? Dengan cara Perusahaan dapat untung dari mana? Ini Bapak. Pada saat kita beli emas, perusahaan dapat untung 3% dari harga market dunia. Karena perusahaan ini jualan, jadi dia dapat untung. Seperti kita beli emas di toko emas tuh ada untung 11%. Atau beli emas di bank, itu 11% dari market dunia. Perusahaan kita hanya ambil 3%. Inilah keuntungannya. Iya, iya. Oke, jadi jelas keuntungan perusahaan. Kemudian manajemen fee ini adalah keuntungan dari bank yang memberi modal. Tadi Bullion Bank tadi. Nah, ini 3,5%. Oke. Jadi perusahaan kita untungnya bukan sekedar 3% dari 1 unit, Bapak. Kita belinya kan 10 unit. Jadi 3% kali 10. Gede untung perusahaan juga. Oke. Sampai sini lanjut ya. Ya. Nah, nanti setiap pembelian emas di Quantum Metal itu ada sertifikat, Bapak Ibu. Dan sertifikat ini sah berlaku secara hukum. Oke. Nah, ini contoh sertifikatnya. Ya, pembelian GAE 10, 1 unit. Kemudian kita DP, dianggap DP down payment $250. Ini yang modal kita 1 unit tadi. Kemudian diberi bantuan pinjaman 2.250. Jadi dalam sertifikat itu tertulis jelas semua, ya. Dan ini manajemen fee yang 3,5%. Dan saat itu kita dapat berapa gram ini juga tertulis. Ini saat saya screenshot dapatnya 41,5 gram. Karena saat itu saya beli di harga 60. Hari ini sudah lebih daripada 60 ya. Nah,
mungkin kalau hari ini beli mungkin dapatnya 38 gram lah. Hanya dengan modal 250-an, tambah manajemen fee Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sertifikat yang kita dapat. Nah, mari kita bandingkan kalau beli emas dengan cara GAE 10 atau beli emas langsung ke pasar, ke toko emas atau ke mall. Oke. Nah, jadi modal 1 unit GAE 10 ini ditambah manajemen fee-nya kurang lebih 5 juta. Tapi hari ini nggak nyampe ya. Anggap aja 5 juta. Kita dapat emas kurang lebih 40 gram. Hari ini cuma 38 gram ya. Jadi saat saya buat PowerPoint ini 40 gram kurang lebihnya. Selisih keuntungan perusahaan hanya 3% dari market dunia. Jadi pada saat harga emas naik 3% saja kita udah kembali modal Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau beli emas itu memang jangan beli hari ini besok jual udah pasti rugi karena harus tunggu harga emasnya naik dulu. Mau beli di toko juga begitu lebih parah lagi. Ya. Jadi saat harga emas naik keuntungannya dikali 10 dan pembiayaan nanti bisa dikembalikan setelah kita jual. Dan pastinya pinjaman tadi tidak ditagih cicilan, tidak ada risiko lelang. Nah, mari kita bandingkan kalau beli emas di toko aja. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall di toko emas dengan modal yang sama-sama 5 juta. Ini 5 juta, ini 5 juta. Kita ke toko paling dapatnya 5 gram doang. Hari ini nggak nyampe sih. Dapatnya anggap kita dapat 5 gram. Tapi selisih harga toko itu 11% dari market dunia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tunggu di market dunia naik 11% dulu baru kembali modal. Wah ini butuh waktu lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Ya, sementara kalau kita hanya nunggu 3% mungkin bisa hitung mingguan atau bisa hitung 2 bulan, 3 bulan sudah bisa. Nah kalau beli dengan sistem bank nanti ada biaya seperti tadi yang kita lihat, ada tagihan cicilan dan ada resiko lelang. Nah mana yang lebih baik? Beli lewat GAE atau beli emas di toko? Beli lewat GAE. Beli emas lewat GAE. Kenapa GAE? Karena nggak ada tagihan cicilan dan dapat 10 kali ganda Bapak Ibu. Ya, sehingga keuntungan kita pun jadi 10 kali Bapak Ibu. Nah, dari mana lihat keuntungan 10 kali? Mari kita hitung. Jika harga emas naik 10%, maka keuntungan kita itu dihitung 10% kali 10 unit. Karena barang kita 10 unit. Sehingga untung kita menjadi 100% dari modal yang kita setor. Jadi untung 100% padahal di market baru naik 10%. Tapi untung kita 100% dari uang yang kita keluarkan. Kalau naik 20% di market, maka 20% kali 10 unit. Maka 200% Bapak Ibu. Nah ini contoh grafik ya. Harga emas naik nih. Nah ini contoh grafiknya. Harga emas ini naik. Kenaikannya berapa? 15%. Di sini terlihat dari data ini 15%. Nah, keuntungan kita bukan 15%, tetapi 15% kali 10 yaitu 150% Bapak Ibu. Dari modal kita yang 1 unit. Kenapa bisa 150%? Karena modal 1 unit barangnya jadi 10 karena ada bantuan pinjaman. Oke, untuk beli emas. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh profit ya orang-orang yang sudah melakukan. Ini saya screenshot, ini data sesungguhnya ya. Dia profit 80% hanya dalam waktu 41 hari. Dahsyat nggak tuh? Ini datanya. 80% dalam 41 hari oke nggak nih? Oke. Tapi kita nggak bisa menjanjikan selalu sedahsyat ini ya. Karena pergerakan harga emas itu kan beda-beda. Ini 77% 41 hari. Ini 66% 73 hari. Ini 50% 80 hari. Ini 39% 80 hari, nah, dan lain-lain. Ada yang kecil 29% 135 hari. Tapi intinya Bapak Ibu profit. Dan profit ini tidak pernah sama. Dan profit ini bukan kuantum metal yang bayar, tetapi karena memang harga emas di market naik. Nah, itu yang membedakan. Perusahaan kita nggak ada beban. Nah, ini contoh orang yang cairkan ke rekening Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat nilainya 1 juta RM, bukan 1 juta rupiah, 1 juta ringgit langsung. Ini screenshot rekening Bapak Ibu dari Quantum Metal. 3 miliar rupiah dibayar tunai, tidak ada masalah. Ya, ini baru 1 orang Bapak Ibu, baru 1 orang. Ada banyak orang, ada ratusan orang, ada ribuan orang yang transaksi setiap hari Bapak Ibu. Nah, semuanya lancar jaya, bukan kecil-kecil transaksi di sini. Ya, nah ini contoh. Oke,
Sudah paham tentang GCA, sudah paham tentang GAE. Pertanyaan saya, kira-kira di luar sana banyak nggak orang yang mau GCA dan GAE? Boleh respon Bapak Ibu? Di luar sana Banyak. banyak orang yang mau. Pasti banyak yang mau kalau mengerti dan paham Kalau sudah sistemnya. mengerti dan paham Bapak Ibu. Nah, tugas kita lah di sini yang hari ini sudah lebih tahu, lebih dulu mengerti. Kita memperkenalkan ke mereka dan otomatis terbuka peluang bisnis untuk menghasilkan duit yang banyak di sini Bapak Ibu. Kenapa bisa duit banyak? Saya kasih bukti saja dulu ya. Ini orang yang mengajak saya langsung, namanya Puan Aida. Pada tanggal 18 Februari 2021, beliau mulai menabung 60 gram saja. 60 gram saja. Persis 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun yaitu 18 Februari 2022 sudah terkumpul 23.000 gram. Atau 23 kilogram. Hanya 1 tahun dari bisnis ini. Oke nggak Bapak Ibu punya 23 kilo dalam 1 tahun? Sangat oke, Masya Allah banyak itu. Sangat banyak ya. 1 tahun Bapak Ibu. Dan bukti penghasilannya di 15 Oktober 2022 Bapak Ibu. Ini penghasilan 1 hari. 1 hari. 71.660 dolar. Kalau kita rupiahkan 1 miliar rupiah 1 hari Bapak Ibu. Oke nggak ini Bapak Ibu? 1 miliar 1 hari. Oke banget. Sangat banyak itu Pak. Mau nggak kita punya penghasilan begini? Mau sekali Pak. Memang tidak setiap hari penghasilannya 1 miliar. Tapi secara rata-rata range-nya antara 500 juta sampai 1 miliar lebih per hari. Minimalnya sementok-mentoknya 500 juta lah. Oke nggak tuh? Hanya 3 tahun jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Udah siap nggak nih? Dahsyat. Oke banget. Dahsyat, dahsyat. Oke banget Dahsyat. ya. Nah, ini sudah terbukti sistem ini bisa mencetak orang menjadi sukses dan kaya. Bukan menjanjikan, oh nanti kamu jalankan ini bisa kaya, tapi belum ada bukti. Bukan, di sini sudah terbukti. Kita tinggal ngikuti, tinggal copy paste aja caranya, dan masalah waktu kita pun bisa dapat penghasilan sebesar ini Bapak Ibu. Oke, dan ini hasil tabungan emas beliau. Pada saat saya screenshot ini 15 Oktober 2022 35.000 gram, tapi minggu yang lalu saya sudah dapat lagi ditunjukin screenshotnya sudah 65 kilo, dari 35 kilo menjadi 65 kilo dalam waktu 6 bulan, peningkatannya 2 kali ganda Bapak Ibu. Nah ini yang sudah di GCA-kan. Nah ini yang belum di GCA-kan, ini yang sudah di GCA-kan 56 kilo Bapak Ibu. Artinya udah jadi duit. Ya udah beli rumah mewah, udah beli mobil mewah dan lain-lain. Oke, kalau di total ini ada 100 kilo penghasilannya. Oke, hanya waktu 2,5 tahun. Oke. Nah, dari saya cukup sekian untuk perkenalan dulu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu yang hari ini baru hadir, segera minta link register sama orang yang mengajak, karena register di sini gratis Bapak Ibu, ya. Supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam website untuk melihat cara-cara transaksi dan bisa belajar lebih dalam. Oke, dari saya sekian. Silakan saya kembalikan ke Kak Yohana untuk memandu tanya jawab. Terima kasih. Nah, Kak Yohana masih standby bersama kita? Masih dong, Pak. Oke, mantap. Karena Kak Yohana Oke, lagi sibuk nih. maaf. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk close cam dulu ya. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang ada di sini saya undang untuk open mic, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi ya Pak Herman ya. ya, sambil dilihat-lihat mungkin ada pertanyaan di chat yang perlu dijawab. Ya, sebentar Pak, kita ke Bapak Ali Zaki dulu Pak. Bapak Ali Zaki lagi raise hand. Oke, silakan. Bapak Ali Zaki, boleh di open mic-nya. Halo Pak Ali Zaki. Silakan yang open mic, yang raise hand boleh open mic. Oke, saya langsung ke live chat aja Pak Ali, kayaknya lagi nggak ready untuk lagi nggak ready untuk open mic. Saya ke live chat dulu Bapak Ibu sebelum kita discuss.
Ada dari Bapak Sulaiman, Bapak Abdul Qadir. Hampir sama pertanyaannya, kalau kita menjual emas, nanti siapa yang membeli emas yang kita jual? Oke, pertanyaan yang bagus. Yang pasti emasnya adalah emas fisik. Bapak Ibu pada saat mau jual emas nggak perlu mikir, nggak perlu nyari siapa yang mau beli. Kenapa? Kita tinggal klik tombol jual, maka perusahaan langsung lepaskan ini di market dunia, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita ini sudah tergabung dalam LBMA, London Bullion Market Association. Di dunia saat ini ada perdagangan emas dunia, perdagangan emas fisik, yang mana negara-negara dan bank-bank besar itu tergabung di sana untuk bertransaksi, ya. Dan perusahaan kita juga menjadi bagian daripada itu. Jadi kita ini sudah terhubung dengan market dunia atau London Metal Exchange, Bapak Ibu. Negara pun jual beli emas lewat market itu. Dan pada saat kita mau jual, kita di website kita tinggal klik tombol jual, maka perusahaan jualkan dalam hitungan tidak sampai 1 jam, maka sudah terjadi pembelian dan penjualan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nyari-nyari yang beli emas kita siapa. Ini emas kita ini bukan emas yang nggak jelas, ya. Kita dari Permin itu sudah standar bullion market, ya, LBMA itunya market. Jadi dipastikan sudah mudah terjual. Berbeda dengan kita beli emas di toko, walaupun pasti terjual, kita harus keluar rumah bawa emasnya, nyari ke toko mana ya hari ini saya mau jual. Tapi di Quantum Metal, Bapak Ibu nggak perlu keluar rumah, klik tombol jual, selesai. Bapak Ibu tinggal terima uangnya di rekening. Oke, itu jawabannya. Pertanyaan lain, Kak, silakan. Oke. Pak Herman? Ya. Kita lanjut ke Pak Yosua Saing. Kenapa mereka mau ngemodalin sampai 10 unit, Pak? Pertanyaan tentang GAI kali 10. Kenapa mau modalin 10 unit? Oke. Ini fasilitas yang Quantum Metal berikan buat kita. Ya, sebentar. Screen saya masih kelihatan ya. Mari kita lihat. Karena perusahaan kita kan jualan emas ya. Distributor ya. Sebagai distributor, tentu dia butuh omset, betul nggak? Sebagai distributor, perusahaan kita butuh omset kan. Nah, kita lihat dulu nih. Bentar. Kalau Bapak Ibu tidak dikasih bantuan modal, ya tidak dikasih bantuan modal, uang kita hanya $250, maka kita hanya bisa beli 1 unit. Otomatis untung perusahaan tentunya hanya 3% dari 1 unit ini. Oke, sampai sini paham? Tapi dengan ada bantuan modal, yang mana disupport dana ini oleh Bullion Bank, jadi kita nggak perlu ngaju-ngajukan, Quantum Metal yang mengajukan. Oke, maka omset pembelian kita menjadi 1 tambah 9, maka 10 unit. Otomatis omset perusahaan meningkat nggak? Yang tadinya cuma 1 karena modal kita hanya mampu 1, sekarang dengan modal 1 omset perusahaan menjadi 10, betul nggak? Betul. Nah, otomatis keuntungan perusahaan juga dikali 10 nggak? Iya, 300%. Nah, inilah jawabannya kenapa perusahaan mau kasih bantuan modal, karena untungnya akan menjadi 10 kali juga. Omsetnya naik juga 10 kali, Bapak Ibu. Walaupun cuma 3% ya. Ya, 3% tapi kali 10. Pertanyaannya sederhana aja, Bapak Ibu. Kenapa bank mau memberikan Anda pinjaman waktu beli rumah? Kenapa bank mau beli pinjaman atau leasing mau berikan pinjaman waktu Anda beli mobil? Kena bunga. Iya kan? Karena ada omset, ada penghasilan di situ, betul nggak? Betul. Nah, di sini penghasilannya dari 3% dan yang 3,5% itu pihak bank yang punya keuntungan. Oke, terjawab ya. Lanjut Kak, pertanyaan berikutnya. Kita sambil off. Ya. Silakan Kak, kita lanjut pertanyaan berikut. Oke, Pak.
Ada satu pertanyaan, Pak. Kita ke Bapak Bursam, berapa modal awal saat membeli emas? 1 unit $250, kalau dirupiahkan 3,75, begitukah? Gitu. Ya, ditambah manajemen fee 78, jadi 5 juta modal awal untuk GAE 10. Tapi kalau untuk beli GSA yang tadi di GCA kan, itu hanya dengan Rp30.000 pun sudah bisa beli emas. Kan tadi kita ada 2 program GCA dan GAE ya. Nah, yang GCA itu Rp30.000 udah bisa beli emas. Jadi bisa dicicil-cicil. Nah, nanti boleh dikonversi tunai kalau mau tarik tunai lagi, tapi tabungannya tetap ada. Tapi kalau yang GAE, nah itu yang GAE 10 ya, itu memang kurang lebih 5 juta. Tapi kalau nggak ada uang 5 juta, boleh beli GAE 5 hanya $25, sekitar 300.000 juga bisa. Tapi tambahan nilainya hanya 5 kali. Seperti itu. Oke, lanjut. Pak, kita ke Bapak atau Ibu Mus, kita sama-sama kulik pertanyaannya. Maaf sedikit melenceng, untuk program lunas hutang yang diadakan oleh salah satu leader QM, itu mekanismenya seperti apa, Pak? Barangkali Pak Herman bisa menjelaskan, maaf. Pak Herman paham? Program lunas hutang yang dimaksud seperti apa? Mungkin Pak Mus boleh Pak Mus, boleh saya unmute? undang untuk open mic, Open Pak? mic, boleh jelaskan dulu ke kita. Halo Pak Mus. Pak Musnya adakah? Halo, Boleh. Pak. Ya, silakan Pak Mus, bantu jelasin dulu pertanyaannya biar nggak salah pemahaman. Ini kan maaf nih sedikit menyinggung leader lain nih, Pak. Oke. Pak Bambang itu kan mengadakan program lunas hutang. Oke. Yang katanya sampai miliaran, ratusan juta itu bisa lunas, itu caranya gimana ya? Kalau sekedar dari GCA saja kan nunggunya lama kan? Wah, saya susah untuk jawab ini karena saya nggak tahu programnya seperti apa ya. Harus nanyakan kepada yang buat program langsung tuh Pak. Tapi Oke, ya. intinya kalau bisnis ini dikerjakan, penghasilannya memang bisa besar. Otomatis ya tentu kalau kita udah punya penghasilan besar, tentu hutang-hutang yang puluhan juta juga bisa dibayar atau ratusan juta juga bisa dibayar. Karena tadi kan sudah dilihatin penghasilan orang yang ngajak saya tuh sampai 1 miliar per hari Pak. Kalau hutangnya hanya 1 miliar pun bisa lunas suatu hari kan. Tapi tentu nggak simsalabim hari ini Bapak join besok dapat uang banyak, enggak. Tentu kita bangun dulu bisnis kita, makin lama makin besar sehingga penghasilan menjadi besar, otomatis hutang lunas. Kalau pemahaman saya itu ya Pak ya. Tapi kalau persisnya seperti apa ya harus ditanya sama yang bikin program ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih dahsyat yang Bapak bisa dapatkan. Intinya Bapak pahami dulu GCA dan GAE dan peluang bisnisnya itu ada, tapi saya nggak jelaskan hari ini konsep-konsep bisnisnya. Biasanya ada di event-event tertentu atau secara personal kita jelaskan. Kenapa kita nggak jelaskan? Karena ini bukan multi level. Kalau multi level kan memang marketing plan yang dijual. Kalau kita tidak jual marketing plan, tetapi memang ada konsep untuk dapat penghasilan. Oke, silakan yang lain mungkin. Iya, baik. Bapak Ibu boleh open mic untuk Bapak Abdul Qadir, berapa lama uang diterima setelah emas kita jual? 1 sampai 5 hari kerja ya Pak, di jam kerja pula. Oke, saya boleh tambahkan, pada saat kita minta jual emas ini, kita yang GAE ya, kita bicara GAE ya. Pada saat kita minta dijualkan GAE ini, itu ada 2 pilihan. Kita boleh minta langsung masuk ke rekening, atau kita bisa minta dibayar dalam bentuk emas yang fisik 1:1. Kalau GAE tadi kan ada pinjaman tuh, kalau kita jual pinjaman dikembalikan, nah kemudian modal kita balik ditambah keuntungannya untuk kita. Tapi kalau kita ngambilnya dalam bentuk emas nggak sampai 1 jam Bapak, nggak sampai 1 jam itu udah terjual di market, maka kita dapat lagi emas ya. Nah emas ini Bapak bisa GCA-kan, maka tertabung emasnya, uang tunai tarik, dapat uang tunai. Tapi
Mau ditarik semuanya 100% juga boleh, ada menu KM buy. Prosesnya memang 1-5 hari kerja untuk masuk ke rekening. Ini bukan proses penjualan emas yang 1-5 hari kerja. Kalau proses penjualan emas itu hanya hitungan menit, maksimalnya hanya 1 jam di market. Tetapi kalau proses pentransferan ke rekeningnya itu memang butuh waktu sedikit. Standarnya 1-3 hari, maksimalnya 5 hari. Seperti itu. Mungkin terjawab Pak Abdul Qadir. Yang lain Kak, silakan Kak. Iya. Maaf, bisa jelaskan terkait sistem GCA itu gimana? Soalnya saya lambat gabung Pak dari Bapak Andi Nurbaya. Ibu Andi Nurbaya, maaf. Ya, agak susah kalau kita ngulang lagi nih, nanti Ibu bisa minta Betul. rekamannya ya Ibu ya. Ibu Iya, minta nanti rekamannya Ibu Andi untuk Nurbaya bisa boleh menjelaskan. saya kasih nomor handphone ya untuk Ya, kirim. nanti dapatkan rekamannya. Ya. Malam Dari ini atau besok. Bapak atau Ibu Muhammad Putih Palu, perhitungan GAE Pak. Perhitungan GAE. Yang seperti apa Pak? Muhammad Putih boleh di open mic, karena tadi saya sudah tunjukkan sebenarnya perhitungan GAE, tapi bagian mana yang mau dijelasin boleh diulang. Open mic aja. Mohon maaf Pak, untuk Ya. GA ini agak sulit saya memahami. Maksudnya begini, ketika kita menjual itu, apakah sudah langsung terpotong dengan pinjamannya gitu dan profitnya? Itu Iya. saja Pak. Oke, ini saya langsung tunjukin di website biar kita lebih mudah paham. Oke, di website kita login dulu. Pada saat kita beli GAE, itu akan tercatat di sini nih, di GAE list ini. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada transaksi yang sudah berjalan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tanggalnya semua ya, tapi saya mau lihatkan dulu cara hitungnya. Initial investment ini adalah modal. Tadi 1 unit kan modal 250 kan? Oke. Sekarang nilai net cash out-nya 285. Artinya udah ada lebih nggak nih? Dari modal 250 jadi 285. Sudah ada Pak. Ada lebih, ada untung. Nah, kalau kita jual, kita akan terima 285 plus pengembalian manajemen fee 45. Tadi manajemen fee awal kita kan nilainya 78, Bapak. Nah, ini. Tapi saya belum mau jual karena ini masih belum untung menurut saya, baru balik modal. Nah, kita nggak perlu buru-buru jual. Nah, pada saat kita baru pertama beli, Bapak, itu kurang lebih seperti ini. Bayar, maka net cash out-nya kurang lebih 175. Bukan 250. Kenapa 175? Karena tadi ada keuntungan perusahaan 3% dikali 10 unit. Jadi Bapak Ibu lihat ya, saya coba hitungkan. Kalau perusahaan tadi dibilang untungnya 3%, kali 10 unit, sama dengan kan 30% tuh. 30% dari 250. Itu kurang lebihnya berapa? Boleh kalkulator mungkin? 3%, 30% dari 250. Nah, 250 kali 30%. Kali 70% berarti. Nah, 250 kali 70%, karena dikurangi langsung 30%-nya. Maka nilainya di sini net cash out-nya langsung 175, Bapak. Tapi kita bukan berarti harus nunggu harga naik 30% di market, enggak. Kita hanya perlu naik 3% saja. Karena mau naik dikali 10, mau turun dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena barang kita 10 unit. Seperti itu. Makanya di sini jangan berpikir hari ini join, besok saya mau jual langsung, boleh nggak? Ya boleh, tapi rugi. Karena kita harus tunggu harga emas itu naik. Sama dengan Bapak Ibu beli di toko pun, hari ini beli, jangankan tunggu besok. Selangkah aja keluar dari toko, balik lagi saya mau jual balik, udah langsung dipotong 11% Bapak Ibu.
Karena nilai emas harga beli dan harga jual itu beda. Oke, nah di sini kita hanya bedanya 3%. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ngitungnya gimana nih? Ini sudah net cash out ini sudah dihitung pengembalian pinjaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau net cash out-nya artinya kalau kita jual inilah kita bersih terima, udah dipotong pinjaman kita, udah dipotong manajemen fee dan lain. Jadi ditambahin. Jadi kita nggak perlu capek ngitung ya. Sudah dihitungkan oleh sistem. Pak Herman, Ya. boleh bertanya Pak? Silakan. Atau belum masuk sesi tanya? Oh ya, mungkin Pak Putih tadi udah bisa paham, udah terjawab Pak. Justru Ya, sudah sedikit paham Pak. Nanti sembari praktek pasti lebih paham lagi. Ya, sembari Nah, praktek. iya betul. Boleh dilanjut pertanyaan yang lain silakan. Pak apa tadi? Saya, Arif Pak. ya? Arif, Itu yang silakan Pak, Arif. yang tadi Pak, tolong dikembalikan Pak. Ke screen ya. Ya screen. Yang halaman ini kah? Ya. Kalau kasus saya Pak, kan waktu itu saya beli 250 kan. GAE 5 atau GAE 10 Pak? 10. Oke. Nah, Bapak maaf saya potong. Maaf banget. Pak Herman boleh jadiin saya co-host Pak? Saya nggak bisa nge-unmute atau nge-mute. Oh tadi kakak terputus ya? Iya Pak, koneksinya sorry. Bantu Pak, maaf. Silakan Pak Arif, dilanjut. ya, terima kasih. Saya bingung kok tinggal cash out saya tinggal 110,5 Pak. Ya, karena harga emas sejak Bapak beli ada penurunan Pak. Makanya Ya. ini naik kali 10 turun kali 10. Waktu beli kan di 66 gitu ya. Di $66 ya? Per gram. Per gram. Ya. Kalau Nah. sekarang harganya berapa Pak? 62,95 Pak. Oke, turun kan Pak? Iya turun, tetapi kok cash out-nya jauh amat ya, tinggal Ya. 110. Karena turun dikali 10, naik juga dikali 10. Bahkan dia bisa 0 nanti net cash out itu Pak. Tapi nggak ada resiko. Walaupun minus nggak ada resiko. Hitungnya gimana gitu Pak? Karena kali 10 Pak. Kalau kali 10 apanya nih? Misalnya kan Nilainya. Kan dari 66,5 ya Oke. ke 62,95. Ya. Itu kan kira-kira bilanglah 50 ya bedanya ya, selisihnya ya. Ya, hitung persen aja Pak. $55 ya. Pak, Bapak coba saya tunjukin grafik. Bapak ingat nggak tanggal berapa Bapak beli Pak? Biar paham Pak. Bentar. Saya beli lagi itu saya ada ini ada Oke Pak, kita kira-kira aja dulu Pak ya. Bapak lihat screen ya Pak. sekitar 66-an gitu Pak. Ya, tanggalnya enggak Pak, supaya saya bisa lihat. Tapi kalau enggak apa-apa, saya kira-kira aja Bapak beli di sini nih. Misalnya ya Pak ya. Oh, tanggalnya bisa sih. Misalnya Bapak beli di sini nih Pak. 5 bulan 5 Pak. Tanggal 5 bulan 5, 5 Mei ya Pak. Nah, inilah Pak. Di sini Bapak beli nih. Oke, ini tanggal 5 Mei ya Pak. Iya. Kelihatan Pak, hari Jumat Pak. Betul. 5 Mei 2023. Nah, saya garis dulu. Bapak beli ya di sini. Oke. Bapak belinya di sini. Nah, sekarang harga di sini nih Pak. Kita tarik garis di sini berapa persen penurunannya nih. Nah, Bapak lihat tuh. Turun 5% Pak. Oke. 5% ini dikali 10. Oh, 50 jadinya dong. 50%. Kurangi lagi 3% untuk perusahaan saat itu. Berarti 80% penurunan nilai.
Tapi Bapak nggak usah khawatir, Pak. 53 jadinya ya. Ya, Bapak nggak perlu khawatir karena nanti Bapak tinggal tunggu harga emas naik lagi ke sini. Harga emas naik lagi ke sini, dari sini ke sini. Nah, balik lagi ke semula Bapak kirim nilainya menjadi 250 kembali. Ya, tapi kalau dia naik melebihi di sini, nah Bapak udah untung nih. Iya, Nah, iya. nunggu di sini karena turun dikali 10, naik juga dikali 10, Pak. $10, 10 Ya. kali selisih harganya gitu ya. Ya. Jadi suatu hari nilai net cash out ini kalau harga masih turun dari kita beli, ini bisa 0 Bapak Ibu. Nah, kalau Bisa 0, 0, kalau 0 bahkan bagaimana? minus. Nah, walaupun dia 0 atau minus, tidak ada resiko. Resikonya tadi, Bapak Ibu belum boleh jual. Tinggal menunggu kembali harga ini naik sampai dia untung, nah baru jual. Oh, barang sih masih tetap ada gitu ya. Iya, jadi selama kita tidak jual, emas kita tetap utuh. Nih misalnya contoh. Ya, ini contoh sertifikat saya lihat ya. Walaupun nilainya turun, tapi kita lihat sertifikatnya di sini ada nama kita dan tercantum berapa gramnya. Jadi mau harga emas naik mau turun ya, ini dapat 40 gram ya, mau naik mau turun tetap 40 gram. Oh, Cuma nilai 40 gram ini dia bisa bergerak naik turun mengikuti market. karena Selama kita tidak jual, walaupun harga emas, apakah kita udah rugi? Harga emas turun rugi apa tidak? ya belum dijual ya belum rugi lah. Nah, belum dijual, belum rugi. Bisa ditunggu naik lagi nggak? Bisa. Perusahaan nggak paksa kita harus bayar, harus cicil segala macam, nggak ada masalah. Jadi kita nunggu itu nggak ada beban. Ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi 40 gram ya tetap 40 gram. Begitu naik, kalau kita rasa udah untung kita jual. Kalau turun ya kita nggak bisa jual, terpaksa kita tunggu. Nah itu aja resikonya. Resikonya pada saat harga emas turun kita harus tunggu. Maka dari itu GAE selalu diingatkan gunakan uang bebas. Ya jangan uang yang mau dipakai minggu depan, bulan depan jangan. Karena kita nggak tahu pergerakan emas setelah kita beli besok naik atau turun, bulan depan naik atau turun kita belum bisa pastikan. Tapi untuk jangka panjang, oke, kita tahu harga emas jangka panjang pasti naik. Tapi untuk jangka sebulan 2 bulan itu nggak bisa ditebak. Nah itu dia. Oke, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Ari. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak ada margin. Pak Herman, Betul. iya tidak ada margin call. Pak Herman, dari Pak Bursam Pak ada. Silakan bacain Kak, apa tadi Apa Pak? keuntungan ketika kita mereferensikan orang untuk beli emas di sini? Ada keuntungannya. Ada keuntungannya pasti tergantung jabatan, tergantung peringkat, tergantung omset. Tetapi itu akan kita bahas khusus sesinya nanti Pak. Kita nggak bahas di sini karena hari ini adalah untuk perkenalan produk aja. Tapi pastinya ada keuntungan. Dan dahsyat, tadi kan sudah saya lihatkan penghasilan Puan Aida bisa capai 1 miliar per hari. Jadi bukan penghasilan kecil-kecilan. Tapi ya di awal tentu kita baru mulai ya, mulai dari kecil dulu pastinya. Oke, ada lagi. Pak Arif kalau betul-betul mau serius boleh Pak Arif, Pak Burham. Iya. Boleh apa namanya? Ngobrol sama upline-nya, discuss sama upline-nya ya. Tentang marketing plan bagaimana. Ya. Oke, dari live chat udah nggak ada pertanyaan, boleh kita open mic Bapak Ibu masuk sesi diskusi. Ada kayaknya nih waktu kakak terputus tadi nih. Ada yang nanya OJK dan Bapepti nih. Oh, itu udah aku udah jawab tadi kayaknya. Hah? Boleh Pak, silakan Pak dijawab lagi kalau gitu. Legalitas ada, OJK dan Bapepti terdaftar. Oh ini kakak menjawab Bapepti dalam proses ya. Tapi masih ditanya lagi OJK-nya bagaimana. Nah, bolehlah ya kita jelasin karena ini pertanyaan yang rutin nih setiap ada orang baru sering nanyakan ini dan kita pun tidak akan bosan-bosan menjelaskan karena adalah kepentingan daripada calon nasabah kita untuk mengetahui ini. Jadi kita lihat dulu peraturan yang resmi dari pemerintah, kita ketik di Google Bapepti emas digital.
Ya, jadi saya lebih senang menunjukkan berdasarkan fakta ya, tidak berdasarkan omongan aja ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh download langsung di websitenya Bapepti ini. Bapak Ibu ketik aja Bapepti Emas Digital. Nah, dikeluarkan peraturannya. Peraturan tertulis langsung dari Bapepti punya website ya. Ini website pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang punya penjelasan, saya hanya bacakan saja ya. Apakah ini urusan OJK? Mari kita lihat latar belakang ya. Ini dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan investasi pelaku usaha yang diduga melakukan kegiatan perdagangan emas digital tanpa izin ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat. Maka berdasarkan rapat koordinasi di inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya, yang dilaksanakan pada 15 Januari 2019, maka dihasilkan keputusan begini, bahwa OJK akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital. Ya, jadi OJK menyerahkan peraturan itu kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Nah, bagi perusahaan yang sedang dan telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti sebagai otoritas atas kedua topik tersebut. Jadi OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan Bapepti. Jadi dalam hal ini kesimpulannya OJK sudah menyerahkan ini adalah Bapepti punya urusan ya, karena kita adalah perdagangan komoditi. Jadi termasuk emas fisik termasuk kripto itu sudah menjadi wewenang Bapepti. Nah, ini dasar latar belakangnya. Jadi pertanyaannya ada OJK nggak? Ya OJK udah serahkan ke Bapepti. Jadi kita fokus sekarang ke Bapeptinya. Dan peraturan di sini selain itu ada siaran pers dari Bapepti ini. Bapak Ibu tinggal ketik siaran pers Bapepti tentang emas digital Bapak Ibu. Ya kita bacakan siaran persnya. Oke, nah ini masih di website Bapepti, jadi bukan website nggak jelas ya. Nah, Bapak Ibu baca, Kemendak era baru perdagangan fisik emas digital. Nah, ini dikeluarkan siaran pers 17 Januari 2021. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik tetapi juga bertransaksi secara daring, secara online. Jadi Bapak Ibu, emasnya tetap fisik ya. Emasnya tetap harus fisik. Tapi cara bertransaksinya bisa secara online, digital, daring istilahnya. Melalui perdagangan fisik emas. Jadi yang didagangkan adalah emas fisik. Digital adalah teknologinya untuk transaksi. Meski dilakukan transaksinya secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Nah, ini yang nulis adalah Bapepti ya. Nah, lembaga pemerintah. Fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Satu-satunya barang yang Kemendak berani mengatakan menjamin. Ini yang menjamin Kemendak loh ini ya, bukan saya, bukan Quantum Metal. Kemendak menyatakan menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa Kemendak berani menjamin? Karena memang ada jaminan yang dipegang dan diawasi. Nah, jadi kita baca lagi ke bawah di sini Bapak Ibu peraturannya. Setiap pedagang fisik emas digital yang melakukan transaksi jual beli emas digital wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kilo. Nah, ini sebagai jaminan nih diletakkan di badan pengawas dan ini hanya ditransaksikan 2,5 kilo, 7,5 kilo harus fisik. Apabila 2,5 kilo terjual harus ditambah digenapkan 10 kilo. Selain ada jaminan emas 10 kilo, ada persyaratan lagi. Sementara persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota bursa berjangka yaitu memiliki modal awal 100 miliar Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini di Indonesia harus meletakkan modal awalnya minimal 100 miliar untuk memulai, untuk berdagang. Nah, makanya Kemendak berani menjamin karena bukan sembarang perusahaan yang meletakkan 100 miliar dan emas 10 kilo sebagai jaminan. Dan ini diawasi. Nah, peraturan ini resmi di semua negara kurang lebih peraturannya sama. Ya, baik di Malaysia pun ada jaminan emas yang diawasi oleh pemerintah Malaysia. Ada setoran modal awal juga. Ya,
nanti kita open lagi di negara lain, di Singapura pun akan berlaku peraturan yang sama. Nah, Indonesia kita sedang berproses ke sana. Tadi saya dapat telepon dari Pak William. Saat ini, bulan ini akan serah terima yang 100 miliar ini. Bulan Juni ini. Dan emas 10 kilo. Ke pihak bursa berjangka. Setelah itu, setelah terima, ICDX akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bapepti untuk dikeluarkan izinnya. Nah, Bapepti akan cek fisik. Mudah-mudahan bulan Juli sudah terlaksana cek fisik. Kalau cek fisik, apa yang dicek fisik? Ya uang 100 miliarnya harus dicek. Benar nggak nih udah disetor? Emas 10 kilo harus dicek. Emas nggak? Benar nggak sudah diletakkan di tempat yang ditunjuk? Nah, kalau sudah maka Bapepti akan mengeluarkan izinnya dalam waktu dekat. Jadi target kita Juli atau Agustus sudah semakin jelas. Ya, itu Bapak. Amin. Cuma di negara lain, di Malaysia terutama udah 10 tahun, wah lebih dari jaminan ini pun sudah perusahaan lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi di Indonesia nih kita hanya melengkapi aja perizinannya. Sementara perusahaan kita kan di pusat ya di Malaysia. Nah, di Indonesia tetap kita ikuti aturan setiap negara. Demikian pertanyaan tentang OJK dan Bapepti Bapak Ibu. Nah, jadi intinya perusahaan ini jelas ya, perusahaan sembarang. Oke. Nah, kalau mau beli emasnya aja, beli emasnya aja ambilnya di mana? Oke Bapak Ibu, nanti kalau Bapepti kita udah keluar, kita bisa ambil lewat PT Brankas. PT Brankasnya anak perusahaannya Antam. Kalau di Indonesia emasnya harus emas Antam Bapak Ibu. Ya, harus emas Antam. Tapi kalau sekarang juga ngotot mau ngambil emasnya, di Malaysia kita boleh ambil, datang ke seluruh kantor yang ada di kantor Pegadaian. Kalau mau ngotot juga. Tetapi saran saya kalau sekedar mau ngambil emas cetakan emas fisik lebih baik pergi ke toko aja. Karena Quantum Metal nggak ada spesialnya kalau hanya ngambil emas Antam dari Quantum Metal dengan emas Antam yang di toko sama aja barangnya. Nggak ada istimewanya. Yang istimewa di Quantum Metal ini adalah sistem GCA dan GAE-nya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu saya hanya butuh emasnya, beli di toko aja. Nggak usah repot-repot Quantum Metal. Apa repot-repot? Apain Bapak Ibu jauh-jauh beli, kirim lagi dari sana ke sini, sementara mungkin di seberang rumah Anda atau 1 kilo dari rumah Anda ada toko emas, mendingan ambil di sana. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapatkan fasilitas GCA dan GAE, silakan ke Quantum Metal. Karena di seluruh dunia hari ini hanya ada di Quantum Metal dan GCA dan GAE itu. Tapi kalau mau ngambil emas fisiknya, carilah toko terdekat Bapak Ibu. Itu saran saya. Oke, semoga terjawab ya. Nah, tadi di awal kita bilang perusahaan kita memang distributor emas, tapi dia nggak sekedar jualan emas. Karena banyak di luar sana orang jualan emas. Tidak ada istimewanya kalau sekedar emas. Yang bikin istimewa kita adalah sistem GCA, ada sistem GAE, dan konsep peluang bisnisnya. Demikian. Mungkin Kak Yohana, silakan ada pertanyaan lebih lanjut yang perlu ditambahkan atau teman-teman yang mau open mic langsung silakan. Selagi kita punya waktu 10 menit lagi. Iya, Bapak Ibu silakan open mic. Kalau belum ada, saya mau bacakan lagi pertanyaan di chat. Coba ayo. Ada yang baru? Tadi belum ada. Ada sih Pak, tapi saya mau buka dulu untuk ruang diskusi biar rame. Ya. Biar Pak Herman juga. Ada pertanyaannya Pak Dimas itu, Pak, dibaca di kolom chat. Iya. Di kolom chat Yohana baca Pak. Maksudnya apa nggak ada lagi yang mau open mic aja gitu? Biar kita lanjut ke live chat lagi. Oke, ya udah. Kalau nggak ada saya bacain lagi. QM dapat keuntungan dari spread selisih harga jual bullion bank. Dapat untung dari manajemen fee 3,5%. Nah, Brinks dapat untung dari mana Pak? Karena kan nggak ada biaya titip atau simpan emas di QM. Jadi biaya titip itu di Brinks itu ada, tetapi QM tidak bebankan ke kita. Biaya asuransi juga pasti ada, tapi QM tidak bebankan ke kita. Karena QM sudah dapat untung 3%, dari sanalah dia bayar Brinks Bapak Ibu. Ya, dari seluruh transaksi itu. Jadi Brinks itu pasti
ada keuntungan. Tetapi kita nggak bahas keuntungan Brinks karena itu bukan perusahaan kita. Dan Quantum Metal yang bayar ke Brinks dan kita tidak dibebankan oleh Quantum Metal karena Quantum Metal sudah dapat keuntungan 3%, terus si Bullion Bank juga sudah dapat 3,5%. Sebenarnya Bullion Bank ini dapatnya 3% bersih, 0,5%-nya itu untuk Quantum Metal. Nah, mungkin dari sana 0,5% itulah Quantum Metal bisa gunakan untuk bayar Brinks, biar operasional dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, memang kita nggak gali Brinks ya karena kita tidak tahu mendalam tentang Brinks karena itu bukan perusahaan kita dan nggak mungkin juga kita nanya perusahaan orang lain untungnya berapa. Tapi pastinya ada biaya di situ dan itu ditanggung oleh Quantum Metal, tidak dibebankan ke member. Oke. Dari saya itu. Oke, baik. Kita ke bentar Pak, saya mau lihat chat lagi. Betul GCA dan GAI cuma punya Quantum Metal yang punya, oke. Ya, yang tanpa cicilan ya. Yang tanpa risiko lelang tuh hanya ada di Quantum Ya, Metal. betul. Baik, silakan lanjut ke open mic untuk discuss sama-sama. Saya undang Bapak Ibu. Ya, masih ada pertanyaan belum terjawab, silakan open mic. Tidak ada masalah. Ya, kita. Bapak Ardin mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, Bapak Mas Udin, Bapak Abdul Kadir, silakan. Selamat malam Mbak Yo. Malam Pak. Malam Pak Herman. Sehat deh. Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak. Mau ikut diskusi aja sih sebenarnya, usul atau saran mungkin Kak Yo. Iya Pak, silakan. Jadi ini awal dari setiap kali saya ada mitra baru yang butuh banget tentang keterangan produk Quantum Metal kan, saya paling share rekaman ini kan, gitu Pak Herman. Cuma kan durasinya kan terlalu panjang, kemudian menghabiskan banyak besar kuotanya gitu loh. Ya. Nah kan mereka kan juga mungkin agak kesulitan juga dari biayanya segala macam. Nah, bisa nggak dari pihak Angel Group atau tim ini membuatkan satu video yang singkat, mungkin 1 jam lah durasinya, intinya sama seperti yang selama ini kita diskusikan di setiap malam seperti ini. Keterangan dari Pak Herman itu dari awal sampai akhir dirangkum dalam satu video yang nggak terlalu gede durasinya. Ada Pak, udah ada kok, banyak video saya buat dan saya ada share di grup. Kalau Bapak ada di grup saya bisa minta videonya. Mungkin di share barangkali ya Pak ya. Bapak Mas Udin ada di grup Quantum Metal nggak? Enggak ada. Upline-nya Pak, minta dimasukin sama upline-nya Pak. Jadi video-video itu banyak Pak, banyak. Ada yang video GCA aja cuma 3 menit, ada saya buat. Ada video GAE aja yang 4 menit, ada. Ada video ya yang ringkas ya Pak ya. Nah, enggak, maksudnya videonya jangan kepotong-potong tapi memang keseluruhan. Ada. Keseluruhan Ada. dari legalitas, dari produk, Ya. dari penerapannya seperti itu. Ya. Satu video Ada, tapi yang lengkap gitu. Ada ya? Ada. Oke, nanti coba saya tarik ke sama Mbak Yo ya, Mbak Yo ya nanti satu ya. Ya. Baik Pak, saya juga nanti mintanya ke Pak Herman lagi Pak. Ya. Baik Pak Mas Udin. Siap. Terima kasih Pak Herman, Kak Yo. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi atau mungkin saran atau apa, silakan aja. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya ini karena baru saya belum ngerti. Ini apa beli emasnya itu terserah kita ya atau ada minimalnya gitu?
Rp30.000 bisa beli emas GSA untuk GCA. Tapi kalau GAE tadi ada yang GAE 5 bisa dengan $25 atau GAE 10 dengan $250. Nah, Ibu Andik memang karena telat nanti bagikan nomor HP-nya ke Kak Yohana ya, ke Kak Yo, supaya nanti Ibu bisa dapatkan rekamannya. Oh iya. Ya. Nah, kita Terus itu kalau misalnya kita beli gramasi kecil apa ada sertifikatnya juga itu Pak? Misalnya kita ada, tiap bulan belanja, ada. tiap bulan misalnya beli, apakah tiap bulan itu dapat sertifikatnya Pak ya? Langsung detik itu juga saat kita bayar emasnya masuk, sertifikatnya masuk. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya tiap bulan juga ada sertifikatnya ya Pak ya? Setiap beli. Setiap Gitu beli ya. langsung ada sertifikat dilampirkan. Nggak nunggu lama, langsung. Ya. Jadi terus itu apa namanya proses GCA apa ya namanya itu yang kembali uang 85%. Betul. Itu apa setelah kita beli emasnya itu baru kita proses itu ya atau gimana? Ya, tentu emasnya harus ada dulu. Langkah pertama beli emas. Langkah kedua kita konversi untuk tarik tunai. Ya. Ya. Jadi Makasih, Pak. konversi tunai ini sekarang prosesnya tuh 1-3 hari kerja kurang lebih. Tapi nanti perusahaan sedang upgrade sistem untuk host to host dengan bank langsung. Itu kalau sudah host to host 1 jam udah masuk lagi uangnya. Nah, kita lagi tunggu prosesnya itu. Tapi itu ada rekening khusus Pak ya dibuka ya? Rekening khusus untuk kita punya rekening bank kita aja. Nanti ditransfer ke rekening bank kita sendiri. Oh iya. Kita terima di rekening kita aja, di bank kita aja. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke Kak, mungkin ada satu lagi yang terakhir. Kalau nggak ada kita tutup. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Ade. Iya, bertanya dulu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Herman, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada satu yang mengganjal sedikit nih Pak nih. Silakan, Pak. Ini tentang yang manajemen fee 3,5% per tahun. Berarti kan kalau semuanya 78,7. Nah, di bawahnya ada tulisan tahun kedua ke atas tidak ada tagihan fee. Ya. Jika belum dijual, dibebankan harian. Maksud dibeban harian itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Saya share screen ya Pak ya. Siapa? Saya ketik di sini step by step nih. Nilai manajemen fee 1 tahun tadi kan sama dengan $78,7 ya Pak. Betul. Dibebankan harian maksudnya 78,7 dibagi 365 hari. Sama dengan kurang lebih $0,21 sekian per hari. Nah, ini beban kita sehari itu segini, Pak. Jika 30 hari kita jual, artinya minjamnya kan cuma 30 hari itu. Maka biaya fee-nya hanya 30 kali 0,21. Jadi kurang lebih $6,6 saja. Nah, jadi uang yang $78 ini akan di-refund, dikembalikan ke kita saat jual emas. Nah, 78,7 kurangi 6,6. Maka kembali ke kita $72. Ini kembali lagi nih. Di-refund. Nah, saya kasih contoh lagi di sini. Tadi saya masuk lagi ke website. Langsung kita praktek, lihat prakteknya di dalam ya Pak ya. Biar enak pahamnya. Nah, di sini kan ada nih manajemen fee refund nih.
Nah, ini manajemen fee refund. Tadinya di hari pertama ini nilainya 78, Pak. 78,7. Besoknya kurang 0,2. Besoknya kurang 0,2. Nah, ini sekarang ini sisanya 60 nih. Kalau misalnya saya jual, net cash out ditambah ini dikembalikan nih sisanya. Ini makin lama makin habis nih. 1 tahun jadi 0 dia. Lewat dari 1 tahun minus dia. Nah, minus sekian, tapi kita nggak ditagih walaupun minus. Tapi tetap dihitung nanti saat kita udah jual. Saat ini udah untung, kita rasa udah lumayan, udah bisa tutup manajemen fee, udah untung banyak, kita jual. Baru dihitung tuh manajemen fee-nya. Jadi kita nggak ditagih lagi. Seperti itu. Jadi kita pertama kali aja 1 tahun pertama kita bayar 78,7 itu di depan. Tetapi apabila 10 hari kita udah jual, maka manajemen fee ini hanya bebannya 10 hari. Ini akan dikembalikan. Seperti itu, Pak. Kira-kira Pak Adi bisa tangkap, Pak, maksudnya? Jelas Pak. Jelas. Terima kasih Pak Herman. Oke, makasih. Oke, Kak Yana, pas jam 10 lewat 2 menit. Silakan Kakak menutup. Baik. Udah ya Bapak Ibu, cukup semuanya. Masih ada satu lagi yang mau disampaikan atau hal penting atau saran untuk minggu depan, boleh? Bonus-bonus kalau ada lagi pertanyaan. Hari ini rame Pak, udah jam segini masih 77 orang soalnya. Ya, tadi sempat 99 Kak. Iya, aku lihat. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas ilmunya Pak Herman. Sama-sama. Pak. Semoga bermanfaat ya pertemuan hari ini. Nanti rekamannya biasanya 1 jam lagi akan di-share oleh Kak Yohana. Iya, saya share. Ibu Andi Nurbaya nanti rekamannya di-share ya, Bu. Ya, silakan Kak ditutup. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman, Mbak Yohana. Iya, sama-sama Bu. Malam Pak, Bu. Terima Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Tutup pada. Kita tunggu dulu penutupan dari Kak Yohana ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Siap, silakan Kak Enggak Yohana. sih, Terima kasih. kalau hal tertentu untuk saat ini enggak. Saya senang dengan masih ramainya udah jam segini. Tapi jangan lupa untuk minggu depan tetap join. Bapak Ibu meskipun Silakan Ibu Yohana. meskipun di materi yang sama supaya kita bisa lebih mendalami, betul ya. Dan jangan lupa juga dibawa member-member barunya gitu. Jadi BOP ini memang untuk member baru. Gimana Bapak-bapak bisa tertarik dengan penjelasan Pak Herman gitu, sangat jelas mendengarnya, begitu pula dengan member yang baru kita bawa dan kita kenalkan. Kayak Tadi gitu. member saya keluar muncul. Nah, itu Bapak Nanti berarti di follow up lagi, Pak. iya, tugasnya Bapak untuk bikin si Bapak atau Ibu tetap bertahan, Pak Herman yang menjelaskan. HP-nya rebutan sama anaknya. Wah. Oke, baiklah. Bisa saya tutup Bapak Ibu ya? Ya, silakan Mbak Yohana. Terima kasih semuanya. Iya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Herman, untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Sukses terus Pak Herman dan Bapak Ibu semua yang ada dalam Zoom ini. Terima kasih dan Assalamualaikum saya ucapkan. Zoom ini saya tutup. Selamat malam. Sukses semua. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Pak Arianto, jumpa lagi nih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Yohana, Pak Herman. Sama-sama Pak. Sampai Selamat jumpa. istirahat semuanya. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih yang dari Sulawesi sudah hadir. Iya, terima kasih Bu. Salam dari Sulawesi. Salam untuk Sulawesi. Saya juga.